Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhir pekan sebentar lagi tiba. Biasa Jumat akhir ya, Jumat sore tuh mau habis. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Roy Suryo itu akan di P21-kan sebagaimana gembar-gembornya para termul. Dan entah mengapa bulan ini alhamdulillah termul itu sial sekali bulan-bulan ini tuh. Tidak terkecuali yang akan kita bahas kali ini ya. Makanya ini banyak para termul itu yang sudah mulai membelokkan narasinya karena memang kalau mau dengan bahasa halus begitu ya, kontroversi mereka itu semakin nampak ke permukaan. Nah, kita akan lihat misalkan pada video kali ini Farhad Abbas sama si DJ anak jenderal tuh yang bikin alias seperti itu ya. Yang mana kalau si Farhad Abbas ini sepertinya sakit hati betul karena sampai saat ini tidak ada perkembangan kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Maka ini sejalan dengan apa yang dibicarakan oleh para penasihat hukumnya Roy Suryo. Nah, di sisi lain kita kan tahu ya kemarin itu ada pada waktu rapat paripurna kalau tidak salah itu ada mic yang belum dimatikan dengan mengatakan asal jangan bilang hidup Jokowi. Nah, itu akan kita bahas dan ini menjadi pukulan telak di akhir pekan ya bagi para termul. Sudah mah Roy Suryo nggak jadi, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan tetap demikian. Berarti doanya si Buhudi itu ya, si Buhudi Polda Metro itu tidak dikabul. Dan ditambah lagi nampak sekarang Jokowi itu udah nggak ada harganya. Nampak sekali di rapat paripurna DPR. Para dewan pun sudah muak begitu. Itu sebagai simbol ya. Sebagaimana nanti dikatakan sama si TJ itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang demikian adanya. Nah, sekarang kita lihat dulu lah kekesalannya Farhad Abbas ya, apa yang mau dia bicarakan. Tidak lama lagi biar nggak lama kita simak. Mari kita simak. Mari kita simak. Mari kita simak. Jadi lama dong. Gak sabar ya. Bentar. Mari kita simak. Suryo, kemungkinan P21 itu seperti apa? Ya, Roy Suryo itu dia, saya nggak mulai bicara P21 deh, kelamaan ini P21-nya. Ya kan? Kalau perlu tangkap aja Pak, nggak usah P21, tahan, tangkap, habis itu dimaafin, udah selesai. Nanti dia ngejek lagi, tangkap, tahan, maafin aja. Kan maunya begitu kan? Kesel banget. Yang penting 60 hari, ya sekali menghina 60 hari, sekali menghina. Kalau 100 kali menghina, 100 kali 60 hari kan sama aja gitu. Ngapain daripada nanti hukuman cuma percobaan juga kan? Gitu. Putus asa. Itu kalau menurut dia. saya. Sebenarnya saya udah apatis juga terlalu lama gitu. Kan? Kasihan teman-teman. Putus asa. Teman-teman sih masuk TV untung juga ya, dapat duitnya 1 juta 2 juta. Tapi bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah yang menghina Pak Jokowi masuk penjara. Segitu ya honor masuk TV itu 1 juta 2 jutaan. Ini kan kesel banget tuh. Ini narasinya udah sama kayak si Oyobo kan. Udahlah, meskipun itu melanggar, tangkap saja. Udah mau pakai cara preman itu. Dan Refli Harun juga di proses laporan kita harusnya dijalankan, karena Refli Harun ini dia menuduh polisi merekayasa bukti. Itu lebih elok. Emang. Dan seperti kasus mereka, biasa kalau pengacara kalau cabut kuasa udah diam, ini tidak, mereka marah. Kayaknya mereka mengadopsi kasus menjadi argumentasi sehingga yang mengganggu atau yang terganggu mereka sebagai pengacara, padahal pengacara hanya sebagai kuasa. Dan kalau dicabut kuasa tak berkuasa kan gitu aja. Ada obstruction of justice itu bukan begitu. Itu kan cuman penekanan dan dorongan saja supaya kepolisian itu bertindak proporsional. Beda yang kuasa dan tak berkuasa ya dia. Kalau ini tidak ribut, malah dia lebih menghina daripada penghina sebenarnya. Tapi setelah P21 berarti dia akan menjadi, kalaupun P21 itu akan ditahan oleh jaksa berarti. Nah, harus ditahan lah. Harus ditahan. Nanti susah ngadirin sidang lama. Banyak sakitnya, banyak alasannya. Argumentasi terkait
Itu sih. Ya, udah ada Roy kan beberapa pernah di RJ, penjara. seperti Ya udah, Rismon. mana berat menghina. RJ-nya kan harusnya ditahan semua dulu baru RJ. Ini kan karena takut ditahan terjadi RJ kan itu aja. Makanya tahan dulu. Tapi Habis itu nggak usah takut di sidang, udah dimaafkan aja. Yang penting pernah masuk penjara. Itu saran saya. Saya udah nggak menemukan ilmu yang lain lagi daripada dalam bertahun-tahun nih. Perkara kecil ini, Udah nggak sulit. sama. Perkara kecil gak selesai. Ya ini menunjukkan, aduh kasih perkara kecil saja Jokowi kalah tuh. Banyak politik, ada tekanan tuh. Oke? maksudnya yang ada beberapa kayak Rismon, Egy Sujana gitu udah di Nah itu mereka udah selamat. harusnya satu nomor. Mereka selamat di dunia tapi nggak tahu di akhirat. Oh gitu. Ya namanya orang yang hujat orang walaupun dimaafkan tapi ada hukumannya juga di neraka. Farhad PA, kamu bawa-bawa akhirat yang kemarin nuduh orang sembarangan siapa? Kamu. Itu harus sudah dikodaf itu. Ya kodaf itu harus sudah dijilid. Ke mesin fotokopi itu jilid. 80 kali itu ya. Si Farhad mah. Kumaha sih. Tapi saya konspirasi saya aja sendiri, maksudnya pendapat saya sendiri kalau kan ya, maksudnya satu laporan kan harusnya dari beberapa Nggak usah kau pikirin itu, yang penting bisa. Makanya saya sarankan nggak usah berpikir ke situ, berpikirnya tahan aja dulu Pak Direktur, tolong ditahan. Pandir lagi, Nanti kalau pandir udah lagi. 60 hari ditahan Pak, nanti saya bilang Pak Jokowi, Pak maafin Pak, udah ditahan. Maksudnya gini Om, kayak Rismon sekarang udah jadi termu gitu, maksudnya Ya, itu kan hanya istilah aja. Padahal kan Aduh, Farhad, itu nafasnya sudah berat begitu. Kok seperti berat sekali begitu ya. Menanggung beban hidup ini padahal kurang bagaimana. Sudah begitu bagus-bagus. Yang ada itu kok masih berat. Senyumlah ya, senyum. No worry, be happy. Rismon kan banyak salahnya, belum laporan terhadap ijazah palsu dia. Jadi masyarakat harus tahu mereka ini adalah maling trek maling, oke? Oke, siap. Suryo, saya minta kepada Direktur Polda Metro Jaya Tuh Pak Dir lagi. untuk tangkap tahan aja Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Rustam, dan semua Rizal Padilla, Tipa, Rustam, dan Kurnia itu ditahan aja. Nah, setelah mereka ditahan, perpanjangan 20 hari ke 40 hari, nah baru saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk dimaafkan aja. Tapi dimaafkan setelah mereka masuk penjara ya. Jangan kayak Rismon dan Egy Sujana, belum apa-apa udah RJ. Kan kayak main-main gitu. Nah, ini kan sama kayak si Oyobo kan. RJ-nya sekarang mulai dipermasalahkan. Dan sekali lagi juga, ini si Farhad itu siapa dalam permasalahan ini? Yang bertikai saja bukan. Ya, pengacara Jokowi juga bukan. Spesies macam apa dia itu? Tapi karena Pak Jokowi orang baik ya, menurut saya baik juga sih. Tapi mereka malah ngejek, dianggap Pak Jokowi orang nggak berani dan mereka nggak bisa dipenjara. Penjarakan mereka segera dan buat lapor sesuai tempus atau kejadian yang berulang-ulang kalinya, kemudian tangkap lagi. Itulah cara yang paling efektif dalam menangani pelanggar pidana di Undang-Undang ITE, media Nggak sosial bisa. yang cara-cara menghina mempermainkan baik orang. Threat. Tanpa penjara mereka masih merasa menang. Threat. Karena paling hukumannya ringan, percobaan atau cuman sebawah setahun. Nggak bisa, mau itu delik aduan. Kamu ini kemarin untung nggak diaduin tuh, ya nuduh sembarangan sama orang. Itu kalau di Islam itu harus sudah dijilid, bawa ke tempat fotokopian. Tapi kalau di penjara, malu dia, ya kan? Bang, alasan kuat apa mereka harus ditahan nih bang? Loh, Secara hukum. UGM kan sudah mengatakan itu ijazah asli. Rismon udah mengatakan itu asli, dia salah. Gitu. Apalagi gitu. Kan persidangannya nggak ada. Jadi- Persidangannya nggak ada. Itu bukan namanya polisi udah menyidik saksi dan labkrim, ternyata itu kan adalah ijazah yang dikeluarkan asli. Persidangannya Bang, nggak tapi ada. kan P21-nya masih ditunggu-tunggu nih bang, gimana bang? Ya itulah saya katakan nggak perlu tunggu P21 lagi, tangkap aja dulu. Kalau P21 nanti dimaafkan susah lagi, repot. Yang repot polisi sama jaksa. Putus. Kalau Pak Jokowi asa. mengatakan bahwa saya akan cabut kan repot selama ini. Mending tahan dulu. Oke? Menurut abang P21 udah ada belum bang? Wajib lapor bang, yang bersangkutan mereka ini masih wajib lapor. Iya, mungkin nunggu habis nunggu momentum aja. Apa? Mau bilang Mei kurban. 28 Habis Mei. lebaran. Juni. Ya, mungkin 1 Juni nanti kan.
Hari Kesaktian Pancasila. Mundur, mundur. Katanya minggu kemarin, terus minggu kemarin, Senin kemarin. Sekarang sampai Jumat nggak ada. Akhir Mei katanya, Mei nggak ada. Juni mundur lagi. Ya nggak bakalan ada udah P21. Roy Suryo, Mas Roy selamat. Alhamdulillah nggak bakalan pernah ada nih P21. Mana sakti Roy Suryo atau Pancasila ya? Oke. Nah ini yang saya katakan ya, itu kan udah lemes banget tuh Farhad Abbas, sampai semua termul itu nanti narasinya sama, ini udah nggak bakalan karena mereka bilang A1 tapi nggak ada, dan mudah-mudahan nggak ada karena kalau sampai terjadi ini akan menjadi skandal besar dan belum tentu juga Jokowi berani masuk ke persidangan. Tadinya maunya mengintimidasi ya, masuk ke pra peradilan atau restoratif justice misalkan. Alhamdulillah tidak. Nah ini malah jadi pukulan telak di akhir pekan ya. Mantap. Sabtu Minggu berlibur dalam keadaan sedih. Menang is sedih ya. Menang is sedih ya. Menang is win ya. Tapi kalau termo menang is sedih. Nah kita saksikan, garing amat ya. Garing, saya tuh nggak pinter ngejokes, nggak bisa ngejokes. Nih kita lihat nih, Dasko ya, check it out. Bentar, nggak sabar ya, kita saksikan nih. Guys, ada video kocak banget nih guys. Orang ini bisik-bisik sama Mbak Puan ya, katanya asal jangan teriak hidup Jokowi katanya. Tonton aja. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan. Siap. Bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Merdeka. Mereka Gas. Penting. Senang. Republik Dagelan ya. Aduh. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Itu nadanya itu dia, hidup Jokowi. Aduh, ada nadanya itu. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Pak, emang kenapa Pak? Kenapa emangnya? Aduh. Pak, kenapa? Emang Jokowi masih hidup kok. Kan hidup Jokowi. Kecuali Jokowi udah nggak ada kan masih hidup. Emang kenapa? Lagian kata-kata itu kata-kata keren Pak. Kalau bisa kata-kata itu jadikan go internasi uduk. Enggak. Gue nggak terima. Lagian kata-kata itu kan kebanggaannya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sendiri yang bilang, saya terpilih karena didukung sama Presiden ke-7. Terus teriaknya kan hidup Jokowi. Terus mau jangankan gitu mau dihilang, enggak. Gue nggak terima pokoknya. Dan kata-kata itu sudah melekat banget dari kalangan anak kecil sampai lansia. Udah melekat di kuping. Banyak itu yang pakai itu. Pokoknya harus diabadikan pokoknya. Ya nggak Pak Prabowo, teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Oke, ini sekarang si DJ anak jenderal nih termul. Kayaknya sakit hati banget itu, ya sakit hati banget. Kita saksikan. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Kebocoran suara Dasko ini sebenarnya tanda bahwa apa yang kita khawatirkan benar adanya. Kecurigaan kita terhadap kubu Bapak Prabowo sepertinya sudah mulai terkuak. Karena tanpa disadari Allah membuka semuanya bahwa isi hati mereka sebenarnya tidak menyukai Mas Gibran, tidak menyukai Pak Jokowi. Ya tiba-tiba ke Gibran, bukan. Ini membuktikan Jokowi sekarang sudah lemah. Mereka hanya memanfaatkan nama besar Pak Jokowi Syukurin. untuk mendudukkan Bapak Prabowo sebagai presiden. Setelah itu mereka akan mengatur Bapak Prabowo sesuka-suka mereka. Nangis. Ini sebenarnya kekhawatiran yang ada di dalam pikiran saya sejak lama. Tapi karena saya percaya kepada Bapak Jokowi, maka saya ikut perintah beliau untuk mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, hitung-hitung Mas Gibran biar belajar banyak tentang perpolitikan di tanah air. Sedih. Agar Mas Gibran mengetahui bahwa di dalam dunia perpolitikan tidak ada kawan yang benar-benar setia. Syukurin. Tidak ada musuh abadi. Kawan bisa menjadi lawan.
lawan bisa menjadi kawan. Sebenarnya ini pelajaran berharga buat kita semua di dalam dunia perpolitikan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak ada orang yang setia kepada kita. Inilah dunia, sebenarnya kita ini hidup sendiri-sendiri, masing-masing. Kita punya hak untuk memilih siapa yang bisa kita bela, siapa yang kita tinggalkan, kita abaikan. Yuk, kok mendadak jadi ustadzah ini. Tiba-tiba para trouble itu kok jadi pada ingat mati semua tuh ya. Dari mulai si Rasman, kemudian tadi itu Farhad Abbas ya, nanti di sisi Allah bagaimana. Kemudian sekarang si DJ ini kok jadi ustadzah semua ini, kok tiba-tiba jadi soleh-solehah itu. Ya, tadinya solehot. Garing. Tadinya solehot, sekarang jadi soleha. Aduh. Kita punya pilihan sendiri sebenarnya. Tetapi memang banyak di antara kita terpengaruh oleh orang lain untuk memilih orang yang kita tidak tahu percis jeroannya seperti apa. Dan kecurigaan-kecurigaan itu datang ketika di tahun-tahun pertama terjadi beberapa hal yang membuat saya semakin yakin bahwa Mas Wapres akan ditinggalkan. Dunia perpolitikan ini memang kejam, teman-teman. Baru sadar. Apalagi di negara kita sendiri. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kuping kita mendengarkan sendiri. Jelas, tegas bahwa Bapak Dasko memang tidak menyukai Pak Jokowi. Beliau ini sedang menjalin hubungan baik dengan semua parpol untuk meninggalkan Pak Jokowi. Mereka mungkin ketakutan dengan eksistensi Pak Jokowi di dunia perpolitik. Sehingga mereka juga khawatir Pak Prabowo akan dikalahkan kembali seperti tahun 2014 dan 2019. Kan nggak lucu. Kalau ketakutan nggak bakalan ditinggalin. Di dalam politik itu, kalau kamu punya musuh, deketin. Di dalam politik tuh. Kalau Mas Gibran yang masih anak kemarin sore bisa mengalahkan Pak Prabowo. Makanya jauh-jauh hari mereka kasak-kusuk di belakang supaya pendukung Bapak Prabowo diehard meninggalkan Mas Gibran. Saya juga sering mendengarkan pendukung Bapak Prabowo di live TikTok, di postingan-postingan mereka, mentertawakan Mas Gibran, meremehkan Mas Gibran, menghina Mas Gibran, bahkan mencerca Bapak Jokowi. Seolah-olah mereka lupa bahwa Bapak Prabowo bisa menjadi presiden karena bantuan dari Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Saya tidak suka. Ya udah, kalau bawa Allah apa enggak nih? Kalau bawa Allah itu bisa jadi presiden karena Allah. Kalau nggak bawa ya bukan karena Jokowi juga, atau mungkin memang iya sih karena Jokowi, makanya harusnya ditinggalin kalau memang Indonesia mau maju. Kondisi seperti ini saya tidak suka. Tetapi kita semua diperlihatkan fakta nyata bahwa dari kubu Bapak Prabowo sendiri terang-terangan tidak menyukai Bapak Jokowi. Tidak menyukai Bapak Prabowo selalu membawa-bawa Bapak Jokowi dalam setiap pidatonya. Mereka nggak suka Bapak Prabowo berteriak hidup Jokowi nggak suka. Mereka maunya Bapak Prabowo sendiri. Mereka maunya Bapak Prabowo dan Pak Jokowi terpisah. Tidak boleh ada ketergantungan. Sebenarnya ini bukan soal ketergantungan, tapi ini adalah kerjasama yang sedang dipertontonkan kepada kita bahwa ternyata dunia politik itu juga bisa terlihat cantik, manis, anggun, seperti yang diperlihatkan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Nah, ya apa yang terjadi tuh manis, cantik, anggun? Apa yang jadinya? Bagi-bagi proyek di kalangan mereka sendiri. Yang terjadi itu, apa nggak nonton tuh kemarin film Pesta Babi itu? Kayak gimana tuh? Ini makan koalisi di dalam menggerus kekayaan negeri. Ya, makanya nggak bisa. Saya tidak tahu Prabowo apa masih tersandra sama Jokowi. Cuman kalau caranya begini, ini bukan demokrasi namanya. Kalau mau Jokowi jadi oposisi buat Prabowo begitu supaya ada yang mengontrol. Kalau semuanya ini jadi koalisi gendut, menteri banyak, duit muter di mereka, masa kita jadi negara demokrasi? Kesel lah tuh dah. Itu jangan ada yang ketipu ya, kalau di layar ada yang hitam-hitam itu bukan. Lanjut aja. Tetapi pendukung-pendukung Bapak Prabowo ini memang kurang ajar. Nampak sekali mereka ini tidak suka dengan Bapak Jokowi karena dianggap Bapak Prabowo itu tidak ada harga dirinya. Selalu memuji-muji Pak Jokowi. Mereka tidak suka. Bahkan mereka sedang menjalin hubungan baik dengan FPI, HTI, PDIP, orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Tapi sudahlah, kita harus bersiap-siap dari sekarang. Ini sebenarnya kode alam yang sedang disinyalkan di langit, disaksikan oleh semua orang bahwa kita sebagai pendukung Bapak Jokowi dan Mas Gibran harus bersiap-siap dari sekarang untuk semakin mempersolid kekuatan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Jangan lengah, aja sekalian. Karena setiap saat Mas Gibran bisa ditusuk dari belakang
oleh mereka yang tidak menyukai keberadaan Mas Gibran dari pihak Bapak Prabowo. Saya pribadi percaya kepada Bapak Prabowo bahwa Bapak Prabowo adalah orang yang tidak akan pernah melupakan jasa orang lain. Tetapi saya tidak percaya dengan orang kiri kanannya Bapak Prabowo. Pembisik-pembisik beliau, saya Coba. tidak percaya. Coba begini keadaannya termul itu. Saya percaya Pak Prabowo itu tidak akan melupakan jasa orang lain. Lah harusnya kalau sudah jadi presiden lupakan semua itu. Kepentingannya masyarakat umum. Itu kepentingannya. Itulah negara demokrasi. Mereka ada penghancur demokrasi itu. Penghancur demokrasi itu penghancur sistem negara kita. Berarti mereka itu penghancur negara. Ini termul-termul ini. Makanya mereka itu glorifikasinya apa? Glorifikasi idol, glorifikasi individu, bukan glorifikasi ideologi. Masih mending glorifikasi ideologi itu kita masih bisa berbincang tanpa sosok begitu. Nah sekarang ini dikit-dikit Jokowi lagi, Gibran lagi. Halo Jokowi! Coba dulu kan gak begitu ya, hidup Pancasila dulu itu. Ya Wong Cilik kan masih mending tuh. Ya sekalian aja langsung hidup oligarki begitulah, nggak usah berlindung di belakang nama Joko Widodo sudah. Dan rasa tidak percaya saya ini semakin besar sehingga menambah semangat saya untuk menitipkan ajakan kepada semua pendukung Bapak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, juga pendukung Bapak Jokowi di luar Indonesia yang ada di luar negeri, untuk mengalihkan pandangan mata dari orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo. Kalian fokuskan, dukung Mas Gibran. Kita jaga bersama Mas Gibran. Kita jaga Bapak Jokowi. Abaikan teriakan-teriakan sinis dari pendukung Bapak Prabowo yang berusaha memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena saya yakin juga sih, nanti tahun 2029 Bapak Prabowo juga akan punya keputusan yang membuat orang-orang di samping kirinya terpaksa mengikuti arahan beliau. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Atau jangan teriak habis Jokowi. Kalau mendengar bisik-bisik Dasko kepada Mbak Puan, sepertinya Dasko ini meyakinkan pada PDIP bahwa Gerindra ini lebih suka bergandengan tangan dengan PDIP. Dasko ingin menjelaskan kepada Mbak Puan bahwa Gerindra lebih percaya pada PDIP daripada Bapak Jokowi. Karena Dasko melihat PDIP-nya. Kenapa Dasko melihat PDIP-nya? Karena PDIP dianggap punya banyak suara untuk mendukung Bapak Prabowo. Dasko sedang membuat sebuah manuver hubungan supaya nanti ke depannya Bapak Prabowo didukung oleh PDIP. Karena kalau didukung oleh PDIP pasti menang. PKS sudah mendukung Pak Prabowo, PDIP mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi ditinggalkan, Mas Gibran ditinggalkan. Bagus. Pak Jokowi dengan PSI sudah pasti tidak bisa mengalahkan kekuatan Gerindra dan PDIP. Bagus supaya si Jokowi bisa diseret ke meja pengadilan. Itu mah pengennya kita begitu. Ya udah nggak usah dikasih kekuatan ekonomi lagi Jokowi itu. Ya biar bisa diseret ke pengadilan. Ya gimana sekarang beberapa menterinya itu sudah dituntut dengan tuntutan yang amat sangat besar. Konsekuensi logisnya seharusnya minimalnya atasannya dipanggil tuh. Siapa? Jokowi. Ini yang sedang dilakukan oleh Dasko. Kalau Bapak Prabowo masih sama seperti kemarin di tahun 2024 memiliki komitmen, saya tidak akan frontal melawan Bapak Prabowo. Tetapi kalau melihat kekuatan Bapak Jokowi sampai ke akar rumput, saya tidak takut untuk melawan Bapak Prabowo nanti di 2029. Sekalipun Mas Gibran nanti kalah di 2029, saya tidak peduli. Yang penting saya tetap bergerak, berjuang. Kalau Gibran kalah 2029 nanti ya, woi masih jauh itu. Itu kan nanti kalahnya sama siapa? Kan begitu ya. Ini siap-siap Jokowi sama kroni-kroninya siap-siap diaudit. Nah sekarang aja yang kemarin orang Jokowi yang sekarang Jokowinya ada di situ. Lewat anaknya tuh, Nadiem Makarim, terus siapa Yakut yang udah keluar kulkas itu kena kok. Hati-hati saja. Makanya mereka tuh paling nggak mau. Ya entah saya tidak tahu si siapa DJ si DJ ini alasan mendukung Jokowi karena apa saya nggak tahu. Untuk juga membuktikan kepada Dasko dan orang-orangnya Dasko bahwa pendukung Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi juga banyak dan tidak bisa diremehkan. Nah, memang belakangan ini kan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memisahkan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi dengan narasi-narasi
penggiringan opini bahwa Bapak Jokowi ini sengaja merangkul Bapak Prabowo supaya Bapak Prabowo terikat dan punya hutang budi kepada Bapak Jokowi. Seperti yang dinyatakan oleh aki-aki satu ini. Dia merasa Jokowi itu memberi dia kehormatan setelah dia dikalahkan. Padahal sebenarnya dia itu dihinakan oleh Jokowi dalam dua kali kompetisi. Ya, tapi ketika dia diambil menjadi menteri, dia merasa terhapuslah semua kejahatan Jokowi itu di hati dan pikiran dia kan. Begitu. Lalu dia menjadi abdi Jokowi dan didoktrin mungkin oleh Jokowi atau dimanjakan oleh Jokowi, dijamin lagi bisa terpilih presiden walaupun waktu itu ancamannya sangat besar. Jangan lupa situasi politik waktu itu Anies berada di atas angin. Ya, hampir semua survei mengatakan Anies yang tertinggi. Masuklah Jokowi dengan segala kelicikannya itu kan, menanam anaknya sebagai wakilnya Prabowo, ya, dan bekerja untuk memenangkan itu. Itu pun secara moral harus dipahami. Jokowi bekerja, bertindak, curang dan segala macam itu untuk memenangkan, bukan untuk Prabowo, itu kan untuk anaknya. Ya, tapi Prabowo terbawa. Nah, boleh jadi narasi-narasi penggiringan opini seperti ini mempengaruhi pikiran dari Bapak Dasko dan orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo. Itu bukan penggiringan opini, itu menyebutkan fakta-fakta. Faktanya saat itu Anies di atas angin, itu fakta. Berbagai surveinya masih bisa dilihat sekarang hasilnya itu. Ya, kemudian di bawahnya Prabowo itu hanya untuk menyantelkan Gibran, yang mana Gibran itu anak haramnya konstitusi lewat pamannya itu yang kemarin pingsan. Itu kan fakta-fakta yang ya misalkan ada analisa sedikit itu ya wajar, namanya juga manusia menganalisa, dan itu valid. Kalau kita mau mementingkan negara di atas kultus individu, jangan sekali-kali ada di pihak Jokowi. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah mulai terlihat keroposnya, sudah mulai terlihat crumbling, mau runtuh Jokowi itu, alhamdulillah. Ya, kita sih untuk saat ini berusaha untuk berpikiran positif saja gitu. Kalau mereka terpengaruh. Tetapi ketika melihat video ketika Dasko bilang asal jangan hidup Jokowi, nah itu saya mulai meragukan Dasko. Bagus. Dan saya semakin curiga kepada Dasko bahwa memang dia ini tidak. Omongan dia tahun lalu yang katanya Bapak Prabowo meminta 5 kali kepada Pak Jokowi untuk Mas Gibran menjadi wapres, itu saya pikir hanya gimmick ya. Supaya kita pendukung Bapak Jokowi, pendukung Mas Gibran menyukai dia ya. Ternyata musang berbulu domba dia. Harusnya sadar itu ya, mulai crumbling. Coba lihat tuh yang nonton channel-channel YouTuber Nusantara juga sudah mulai berkurang, nggak tahu kemana ya, nggak tahu saya juga. Coba aja lihat tuh channel-channelnya sudah mulai berkurang, nggak semasif dulu tuh yang nontonnya itu. Coba lihat, bandingkan sekarang dengan yang menonton channel yang oposisi. Saya juga nggak tahu loh kok jadi naik begitu algoritmanya. Ini bulan ini views yang oposisi Jokowi itu meningkat. Saya juga nggak ngerti kenapa. Sekalipun mereka meninggalkan Mas Gibran, meninggalkan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran masih sangat banyak. Walaupun nanti pada akhirnya kami ditinggalkan dan kalah, tidak masalah. Perjuangan ini bukan untuk kalah atau menang. Perjuangan ini adalah harga diri. Terima kasih. Tuh, harga diri. Bukan kalau tuh menang. Perjuangan ini adalah harga diri. Harga diri apaan? Ya kamu itu sebagai, coba tanya sama para termul. Para termul itu punya ideologi tidak sih? Mereka itu hidup itu atas ideologi apa? Kalau misalkan di dalam beragama, atas agama apa? Kalau di dalam berpolitik, atas sistem politik apa? Mungkin juga nggak bakal bisa menjawab ya, karena pertanyaannya kedalaman mungkin ya, terlalu kompleks untuk dijawab. Demikian. Jadi saya bersyukur ya, alhamdulillah. Mas Roy sampai saat ini tidak P21. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jangan sampai pernah. Dan saya melihat kalau ada kejujuran dari kejaksaan, ini nggak bakalan pernah sampai P21. Dan ini menjadi pukulan telak bagi para termul. Apalagi tambah di akhir, mulai terbuka situasi politik dalamnya Jokowi. Lemah, crumbling. Ya, dan itu harus dinarasikan tuh. Ya, harus disebarkan. Ya, supaya semakin terpuruk saja begitu. Bagus. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kecuali para termul sebelum mereka itu taubat. Demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.